Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki banyak keistimewaan bila dibanding dengan 11 bulan lainnya. Segala macam keistimewaan itu pula yang tak akan bisa kita jumpai di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, sebagai umat muslim alangkah baiknya kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh rasa syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita masih diberi kesempatan untuk merasakan indahnya bulan Ramadan dan masih diberi umur panjang. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa dan mengerjakan amal ibadah lainnya dengan bersungguh-sungguh. Berikut ini adalah beberapa contoh yang perlu kita lakukan untuk persiapan amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Satu, perbanyak doa. Doa merupakan ibadah di mana para hamba berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla akan hajat dan harapannya. Oleh karena itu, sangatlah baik jika di saat-saat mendekati Ramadan kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk dipertemukan dan menikmati indahnya bulan suci itu. Karena tidak ada yang menjamin bahwa usia kita akan sampai pada tanggal 1 Ramadan. Para salaf dahulu memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Adalah salah satu doa yang masyhur dari para ulama salaf soleh rahimahullah. 2. Kaji ilmu mengenai Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, sangat baik bila kita membekali diri dengan ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib dan yang disunahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, serta apa saja yang dimakruhkan dan juga yang dapat membatalkan puasa. Ini sangat penting agar kita mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan dan kita hindari untuk memaksimalkan ibadah puasa kita nanti. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendengarkan ceramah atau tausiah di masjid ataupun radio yang membahas tentang bulan Ramadan. 3. Bayar puasa tahun lalu. Bagi kita yang puasa Ramadan tahun lalu ada bolongnya, tentu kita wajib untuk mengqodoknya. Dan yang namanya kewajiban sangat baik bila segera dilakukan dan tidak menunda-nundanya. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Aku tidaklah mengqodok sesuatu pun dari apa yang wajib atasku dari bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban hingga wafatnya Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Ahmad. Hadis sahih. 4. Membiasakan bersedekah. Bersedekah tidak akan mungkin membuat kita kekurangan harta, melainkan harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi janji-janji Allah kepada hambanya yang rajin bersedekah. Di antaranya, dihapuskan dosa-dosanya, pahala yang berlipat ganda, terbebas dari siksa kubur, dijauhi dari api neraka, dan banyak lagi. Oleh karena itu, ketika kita sudah terbiasa bersedekah sebelum memasuki bulan Ramadan, kemungkinan besar untuk lebih banyak berbagi di bulan suci lebih besar lagi. 5. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat sangat perlu dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Karena pada bulan Ramadan nanti kita akan melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati, sehingga membuat kita sulit beribadah dan beramal soleh.
Syekh Fudail bin Iyad pernah berkata, "Jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang karena dosa-dosamu begitu banyak." Ada pula kisah tentang seseorang yang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat. Beliau pun menjawab, "Dosa-dosamu telah membelenggumu." Oleh karena itu, sebelum kita meniatkan diri dan hati kita untuk beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan nanti, hendaknya kita bertaubat terlebih dahulu, agar insya Allah segala bentuk ibadah dan amal soleh kita nanti dipermudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah perilaku atau amalan yang hendak kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah